Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Ikhwah fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi bulan suci Ramadan ini dengan berbagai macam aktivitas yang positif, aktivitas taqarrub ilallah. Saudara-saudaraku, hakikatnya ibadah puasa adalah estafet dari tugas para nabi jauh sebelum dari Rasulullah SAW, yang mana intinya dari tugas para nabi tersebut adalah membebaskan setiap manusia dari penghambaan terhadap berhala-berhala. Tak terkecuali membebaskan setiap manusia dari penyembahan terhadap berhala-berhala yang ada pada diri-diri mereka masing-masing, yaitu yang disebut dengan hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat 43, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah engkau memperhatikan, wahai Muhammad, orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Saudara-saudaraku, tugas para nabi adalah membebaskan kita terlebih dari penyembahan terhadap hawa nafsu. Karena ketika kita senantiasa memperturutkan hawa nafsu, akan ada dua bencana yang akan kita dapatkan. Yang pertama, kerugian yang akan kita dapatkan adalah bagaimana kita akan kehilangan kemuliaan yang telah Allah anugerahkan kepada kita sebagai manusia. Karena pada prinsipnya setiap manusia adalah manusia yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 70, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa laqad karramna bani Adam. Dan sungguh telah aku muliakan setiap anak keturunan Adam. Di alam semesta ini ada makhluk-makhluk yang mulia, salah satunya yaitu malaikat. Namun manusia derajatnya lebih mulia di sisi Allah ketimbang malaikat. Itu dibuktikan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar para malaikat bersujud kepada bapak kita, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Namun demikian, kita akan kehilangan kemuliaan tersebut ketika kita senantiasa memperturutkan hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan potensi kepada kita, 3 potensi buat kita agar kita bisa menjaga kemuliaan tersebut. Yang pertama, potensi yang pertama adalah hati nurani dan akal pikiran. Karena menurut Imam Al-Ghazali, hati dan akal adalah entitas yang satu. Allah berikan hati dan akal pikiran kita agar bisa mengendalikan hawa nafsu kita dan bisa melihat, memahami setiap kejadian di alam semesta, memahami ayat-ayat Allah, sehingga kita senantiasa semakin dekat kepada Allah, maka kita akan tetap menjadi orang-orang yang mulia. Yang kedua adalah Allah memberikan anugerah kepada kita berupa mata. Allah anugerahkan mata kepada kita agar dengan mata tersebut kita bisa melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bisa membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita menjadi hamba Allah yang tetap mulia. Dan selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita telinga, yang dengan telinga tersebut diharapkan kita pun tetap bisa mendengarkan kebaikan, mendengarkan hal-hal yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak mudah dikendalikan oleh hawa nafsu. Maka ketika hawa nafsu mampu dikendalikan oleh 3 potensi dari Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka
kita akan menjadi manusia yang mulia. Akan tetapi sebaliknya, ketika akal, pikiran, hati nurani kita, mata kita dan telinga kita malah menjadi jalan dari hawa nafsu kita, tidak bisa mengendalikan hawa nafsu kita, maka dipastikan kita akan kehilangan derajat mulia kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang akan kita dapatkan musibah dari kebiasaan kita memperturutkan hawa nafsu, yaitu kita akan jatuh ke jurang kehinaan. Kita akan hina sehina-hinanya, bahkan digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih rendah, lebih hina daripada hewan atau binatang ternak. Kalau kita perhatikan surat Al-A'raf ayat 179 misalnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh aku akan penuhi neraka jahanam kebanyakan dari bangsa jin dan manusia, karena mereka telah diberikan hati tapi mereka tidak memahami ayat-ayat Allah. Mereka diberikan mata tapi mereka tidak melihat kekuasaan Allah. Mereka diberikan telinga tapi tidak dipakai mendengar kebaikan. Ulaika kal an'am, mereka itulah seperti binatang ternak atau hewan. Bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi sungguh kerugian sebetulnya bagi kita. Kerugian yang kedua adalah kita akan menjadi makhluk yang hina, lebih hina daripada binatang. Ayat lain misalkan yang sering kita baca dan sering kita dengar, yaitu di surat Al-Fil ayat 1. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah engkau telah memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap ashabul fil? Kata ashabul fil, kalau kita sering lihat atau baca di terjemah bahasa Indonesia, itu diterjemahkan dengan kata pasukan gajah. Walaupun kalau kita perhatikan kata ashab diterjemahkan pasukan itu agak kurang pas gitu ya. Karena ashab sejatinya adalah sahabat atau teman dekat. Ashabul fil berarti sahabat gajah. Syekh Umar Al-Biqai dalam tafsirnya Najmud Duror, beliau mengatakan bahwa ashabul fil, kata ashab adalah sebuah persahabatan yang menunjukkan ada dua tingkatan atau dua derajat. Ada derajat yang lebih tinggi dan ada lagi derajatnya yang di bawah. Kata ashabur rasul misalkan atau ashabun nabi, sahabat-sahabat nabi, maka derajat nabi itu lebih tinggi daripada sahabat-sahabat di sisi Allah Subhanahu wa taala menurut Al-Biqai dalam tafsirnya. Maka kata ashabul fil, siapa yang lebih tinggi derajatnya, yaitu al-filnya, yaitu gajahnya. Ini adalah gambaran dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat gajah ini adalah derajatnya tidak lebih tinggi daripada gajahnya tersebut. Karena pada prinsipnya pasukan Abrohah yang ingin menghancurkan Ka'bah waktu itu adalah orang-orang yang dikuasai hawa nafsu untuk menguasai perekonomian dunia. Jadi prinsipnya ketika kita senantiasa memperturutkan hawa nafsu, maka kita tidak lebih tinggi derajat kita daripada binatang ternak. Bahkan digambarkan sebagai ashabul fil. Saudara-saudaraku, ikhwah fillah rahimakumullah, bulan suci Ramadan dengan ibadah saumnya mendidik kita agar kita terbiasa mengendalikan hawa nafsu. Mengendalikan hawa nafsu, baik nafsu amarah kita, nafsu syahwat kita kendalikan selama bulan suci Ramadan ini. Untuk apa? Agar kita senantiasa berada di derajat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan agar kita tidak terjatuh ke jurang kehinaan, lebih hina daripada binatang ternak. Mudah-mudahan dengan saum Ramadan ini kita bisa keluar dari bulan suci Ramadan dengan tetap menjaga kemuliaan kita dan kita tidak terjatuh kepada jurang kehinaan. Dan kebiasaan kita mengendalikan hawa nafsu ini mudah-mudahan kita laksanakan sampai kepada 11 bulan berikutnya kita terbiasa menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa mengendalikan hawa nafsu. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya apa yang saya sampaikan ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.